my colleagues, with my friends, and I think this is where everything starts. Mengejutkan dan benar-benar di luar nalar, Cristiano Ronaldo, sang legenda hidup sepak bola dunia, tiba-tiba menyebut nama timnas Indonesia U17 dalam konferensi pers internasional. Sontak dunia sepak bola geger, bukan karena gol spektakuler atau transfer besar, tapi karena satu kalimat misterius yang keluar dari mulut sang goat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari sebelum laga perdana Piala Dunia U17 2025 di Qatar dimulai. Sebuah turnamen yang seharusnya fokus pada bibit muda dari berbagai negara, kini justru berubah jadi panggung politik sepak bola setelah komentar tajam Ronaldo mengguncang dunia. Doha, ibu kota Qatar, kini menjadi titik panas baru. Bukan karena suhu gurunnya yang mencapai 40 derajat, tapi karena tensi yang membara jelang laga-laga di grup haji. Di grup inilah Garuda Muda akan bertarung melawan 3 kekuatan dunia, Brazil, Zambia, dan Honduras. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar turnamen, ini sejarah. Untuk pertama kalinya, generasi muda Garuda akan tampil di ajang dunia bergengsi itu, dan kali ini, dunia benar-benar menatap mereka, sebagian dengan rasa penasaran, sebagian lagi dengan rasa curiga. Sejak seminggu sebelum turnamen, Doha telah diselimuti warna merah putih. Supporter Indonesia datang dari berbagai penjuru Timur Tengah, bahkan dari Eropa dan Asia. Bandara Hamad International dipenuhi. Spanduk bertuliskan, Garuda tak pernah takut. Suasana kota pun berubah total. Warga Qatar sampai terheran-heran melihat euforia luar biasa dari fans Indonesia yang seolah menjadikan Qatar sebagai Jakarta sementara. Bahkan beberapa media lokal menulis, jika semangat bisa mengangkat trofi, Indonesia sudah juara sebelum kick-off. Namun, di tengah kemeriahan itu, muncul bayangan kekhawatiran. Isu lama tentang bias wasit terhadap tim-tim Asia Tenggara kembali mencuat. Beberapa analis mengingatkan bahwa Indonesia harus waspada terhadap keputusan-keputusan kontroversial. Dan tepat di saat dunia mulai membahas isu itu, Cristiano Ronaldo muncul ke panggung konferensi pers di Riyadh. Awalnya, konferensi itu biasa saja, membahas jadwal klubnya di Liga Pro Saudi. Namun tiba-tiba, Ronaldo menatap wartawan dan berkata, "Saya ingin bicara tentang sesuatu yang lebih penting dari klub atau gol." Ruangan mendadak hening, semua kamera mengarah padanya. Wartawan tak menyangka, Ronaldo kemudian menyebut satu nama, Indonesia. "Saya melihat sesuatu yang luar biasa dari tim muda Indonesia. Suporter mereka luar biasa, tapi saya juga mencium sesuatu yang tidak sedap," ucapnya dengan nada berat. Kata-kata itu membuat wartawan membeku. Beberapa saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Namun Ronaldo melanjutkan tanpa ragu. "Kita semua tahu apa yang terjadi di babak kualifikasi Piala Dunia sebelumnya," katanya, merujuk pada insiden kontroversial antara Indonesia dan Irak. "Kalau hal seperti itu terjadi lagi di Qatar, terutama pada anak-anak muda, itu bukan sekadar kesalahan, itu pengkhianatan terhadap sepak bola." Ucapannya meledak seperti bom waktu. Media di seluruh dunia langsung memberitakannya. Tagar Ronaldo Defense Indonesia melesat ke puncak trending Twitter global dalam waktu 1 jam. Ronaldo menegaskan bahwa integritas sepak bola harus dijaga, terlebih di level junior. "Turnamen ini bukan soal uang, bukan soal gengsi. Ini tentang masa depan. Jika mereka belajar bahwa keadilan bisa dibeli, maka kita gagal menjaga permainan ini tetap suci." Pernyataan itu sontak menimbulkan efek domino. FIFA langsung memanggil Dewan Wasit untuk rapat mendadak di Zurich. Beberapa laporan menyebut, match komisioner Grup H diperintahkan untuk melakukan pengawasan ekstra ketat. Namun tak semua pihak senang. Media Brasil menilai Ronaldo terlalu mencampuri urusan yang bukan tanggung jawabnya. Sementara media Eropa justru menganggapnya sebagai langkah berani untuk menjaga integritas sepak bola muda. Di pihak Indonesia, pernyataan itu membuat suasana campur aduk. Banyak yang bangga, tapi tak sedikit yang khawatir. Sang pelatih, Nova Arianto, bahkan mengaku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dalam sesi latihan di Aspire Academy, Nova tampak memegang ponselnya lama sekali. Ia membaca berita tentang Ronaldo dengan raut wajah serius. "Ini luar biasa, tapi juga tekanan besar. Sekarang dunia menonton setiap langkah kami," katanya kepada wartawan. Namun belum habis rasa kaget itu, datang kabar mengejutkan lainnya. Ternyata seluruh laga Grup H, termasuk Indonesia versus Brazil, tidak akan dimainkan di stadion besar. FIFA memutuskan bahwa pertandingan hanya akan digelar di lapangan-lapangan Aspire Academy Doha. Nova sempat berpikir itu hoaks, tapi setelah dikonfirmasi, kabar itu benar adanya. "Jujur, saya kira kita akan main di Khalifa atau Al Bait. Tapi ternyata tidak," ujarnya sambil tertawa kecil menahan kecewa. Meski kecewa, Nova mencoba memahami keputusan tersebut. Aspire dipilih demi efisiensi dan keamanan, serta agar atmosfer pertandingan tetap terkendali untuk para pemain muda.
Namun bagi Garuda Muda, atmosfer kecil berarti kehilangan dukungan besar dari supporter yang siap memenuhi tribun. Nova kemudian menenangkan anak-anak asuhnya. Ia mengatakan bahwa kualitas lapangan Aspire adalah yang terbaik di dunia, dan semangat tidak ditentukan oleh ukuran stadion. Lapangan hanya tempat, tapi hati kalian, itu yang menentukan kemenangan, ucapnya penuh keyakinan. Para pemain pun mengangguk. Beberapa dari mereka seperti Fadli Alberto Henga, Mirza Firjatullah, dan Zahabi Goli bahkan semakin bersemangat. Mereka tahu, ini bukan sekadar laga, tapi pertaruhan martabat. Menjelang laga pembuka melawan Zambia, Nova menegaskan satu pesan. Lupakan kata takut. Lupakan nama besar. Yang kalian hadapi bukan Brazil, bukan Zambia, tapi diri kalian sendiri. Pernyataan itu menjadi bahan motivasi viral di media sosial. Supporter Indonesia di Qatar mencetak spanduk bertuliskan, "Kami tidak butuh stadion besar. Kami punya hati besar." Slogan itu bahkan sampai ke telinga Ronaldo, yang kemudian memposting ulang di akun Instagramnya dengan emoji api dan bendera Indonesia. Kini, seluruh dunia menunggu. Apakah Garuda Muda akan membuktikan kata-kata Ronaldo dengan permainan penuh keberanian? Ataukah tekanan global ini justru menjadi beban yang menjerat langkah mereka? Satu hal pasti, panasnya gurun Qatar kini tak ada apa-apanya dibanding bara semangat Garuda Muda yang siap membakar sejarah. Dan di tengah semua sorotan dunia, satu kalimat Ronaldo terus bergema di telinga mereka, mainlah dengan hati. Dunia sedang menonton kalian. Malam sebelum laga, Doha terlihat berbeda. Langit gurun tampak lebih merah dari biasanya, seolah ikut merasakan tensi yang mendidih. Di Aspire Academy, lampu-lampu lapangan menyala terang, menerangi wajah-wajah muda yang berlatih dengan keyakinan penuh. Nova Arianto berdiri di tengah lapangan, diam, menatap satu persatu pemainnya. Ia tahu, momen ini akan dikenang selamanya. Lihat sekeliling kalian, ujarnya pelan. Tidak ada stadion besar, tidak ada ribuan penonton di tribun. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu, ada bangsa yang menaruh harapan di dada kalian. Suasana hening. Beberapa pemain menunduk, menahan emosi. Nova menepuk dada, memberi isyarat, mainlah untuk lambang ini, bukan untuk sorotan kamera. Sementara itu, di luar lapangan, puluhan supporter Indonesia berkumpul di depan gerbang Aspire. Mereka tak diizinkan masuk karena kapasitas terbatas, tapi tak satu pun yang pergi. Mereka menyalakan flare kecil, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara serak penuh semangat. Gema itu menembus dinding, terdengar sampai ke ruang ganti Garuda Muda. Beberapa pemain menitikkan air mata, bukan karena takut, tapi karena bangga. Di layar televisi, Cristiano Ronaldo terlihat sedang menonton siaran langsung latihan terakhir Indonesia. Ia tersenyum tipis, lalu berkata kepada jurnalis yang menemuinya, "Saya tahu tekanan itu berat. Tapi anak-anak ini akan menunjukkan sesuatu yang membuat dunia terdiam." Kata-kata itu menjadi viral dalam sekejap. Ribuan komentar membanjiri media sosial dengan doa dan dukungan untuk Garuda Muda. Dan ketika peluit pertama berbunyi di Doha, sejarah pun dimulai. Bukan sekadar pertandingan, tapi sebuah pertunjukan keberanian. Di tengah panasnya gurun dan tatapan jutaan mata dunia, Garuda Muda akhirnya membuktikan satu hal, bahwa semangat, kejujuran, dan kebanggaan bisa membuat tim kecil berdiri sejajar dengan raksasa.